Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 biomolekuler yang beranggotakan Ini kami akan menjelaskan materi struktur RNA dan transkripsi. Selamat menyaksikan. Apa itu RNA? RNA adalah singkatan dari ribonucleic acid, yaitu makromolekul polinukleotida, berbentuk rantai tunggal dan pendek, berperan dalam sintesis protein, terbentuk melalui transkripsi fragmen-fragmen DNA. Kadar dalam sel tidak tetap. Selanjutnya yaitu struktur RNA. Struktur RNA bisa dilihat dari gambar. Terdapat gula ribosa berkarbon 5, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Terdapat lagi purin yaitu adenin dan guanin, pirimidin yaitu sitosin dan urasil. Selanjutnya yaitu jenis RNA. Bisa dilihat, jenis RNA terdapat menjadi 3, yaitu RNA duta atau messenger RNA dibentuk oleh DNA melalui transkripsi berfungsi membawa kode genetik atau kodon dari inti ke ribosom. Kodon adalah kode genetik yang dibawa oleh RNA duta yang terbentuk dari triplet basa nitrogen berfungsi menentukan jenis asam amino. Yang kedua, yaitu RNA transfer terletak di sitoplasma berfungsi membawa asam amino ke ribosom disebut sebagai rantai antikodon. Yang terakhir, rRNA terdapat di ribosom berfungsi sebagai penyelaras atau adaptor atau mesin perakit polipeptida atau protein. Selanjutnya yaitu perbedaan DNA dan RNA. DNA hanya terdapat dalam kromosom atau nukleus, sedangkan RNA selain di nukleus juga terdapat di sitoplasma, terutama di dalam ribosom. Yang kedua, DNA berbentuk rantai double helix, sedangkan RNA berbentuk rantai tunggal. Yang ketiga, DNA mempunyai kadar tetap dan fungsinya mengendalikan faktor genetis dan sintesis protein, sedangkan RNA kadarnya tidak tetap dan fungsinya sebagai sintesis protein. Yang keempat, DNA mempunyai basa nitrogen terdiri atas purin yaitu adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdapat sitosin dan timin. Sedangkan RNA mempunyai basa nitrogennya terdiri atas purin yaitu adenin dan guanin, sedangkan pirimidin, sitosin dan urasil. Yang kelima yaitu DNA menggunakan deoksiribosa sebagai komponen gulanya, sedangkan RNA menggunakan ribosa sebagai komponen gulanya. Agar tetap sehat, tubuh kita membutuhkan banyak zat, salah satunya protein. Sehingga protein harus dibuat di dalam tubuh kita. Proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Tapi pernah gak sih kita bertanya, mengapa tubuh kita harus membuat protein? Ini memainkan peranan penting dalam tubuh kita, di antaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itulah kita sangat memerlukan protein. Lalu, bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein.
Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.